Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb. Nah jadi apa kabar buat kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya beb, tanpa kekurangan suatu apapun. Nah jadi kali ini aku akan share mengenai trik bercinta setelah melahirkan. Nah simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah jadi ini konten para pasutri yang udah halal ya beb ya. Jadi buat kalian tuh yang belum punya pasangan halal mungkin bisalah ke tepi ya beb ya. Bahaya, jangan disimak. Belum punya pasangan soalnya. Nah jadi gini beb, yang harus kalian ketahui beb, wanita setelah dia habis melahirkan, nah ada beberapa hal yang kalian itu harus wanti-wanti atau kalian harus tahu triknya. Jadi nggak bisa asal kadut gitu beb ya, nggak bisa. Karena wanita yang setelah sehabis melahirkan dia itu agak sensitif, baik secara fisiknya maupun emosionalnya ya. Jadi suami tuh harus paham gitu. Nah jadi yang harus para suami ketahui, melahirkan itu adalah suatu pengalaman yang sangat luar biasa bagi seorang wanita, karena dia udah bisa menjadi seorang ibu ya. Itu membuat dirinya itu bahagia. Nah jadi para suami penting kalian itu harus memahami istri yang sehabis melahirkan. Nah jadi suami itu perannya itu harus mendukung istri dalam tahap pemulihan tentunya. Nah jadi kalau di dalam agama saya tuh ya Islam, nah itu kan ada masa nifas namanya. Nah jadi masa nifas ini beb itu berlangsung selama 40 hari. Nah yang harus kalian ketahui nih, setiap wanita itu kan beda-beda masa nifasnya. Ada yang lebih 40 hari, ada beb. Terus ada yang kurang dari 40 hari. Nah kalau seorang wanita itu melahirkannya dengan cara sesar. Nah biasanya kalau orang sesar itu masa nifasnya itu kurang dari 40 hari. Kenapa aku bisa tahu? Karena aku melahirkan anakku tuh semua sesar. Nah jadi setahu aku, pengalaman pribadi aku saat aku nifas nggak sampai 40 hari nifas aku. Jadi kurang 40 hari udah selesai masa nifas aku. Jadi lebih cepat ya beb ya. Nah jadi yang harus kalian ketahui selama nifas, nah seorang suami dan istri itu tidak boleh melakukan yang namanya bercocok tanam tentunya. Karena selama masa nifas itu adalah pemulihan fisik istri dan pemulihan emosional istri. Nah jadi yang dimaksud dengan nifas itu beb, dimana kondisi seorang istri itu mengeluarkan darah dari anunya. Jadi kayak kotoran gitulah, bukan kotoran kayak kotoran sampah ya beb, itu enggak aja dari kakak-kakaknya itu pokoknya. Jadi darah, ada yang gumpalan besar, ada yang sedang, ada yang kecil, terus ada kayak agar-agar gitu, pokoknya warna merahnya tuh pekat gitu. Nah itu seperti itu yang dikeluarkan ya selama nifas ya. Nah lalu beb setelah nih ya masa nifasnya itu selesai, darah nggak keluar lagi, kotoran nggak keluar lagi, ibaratnya udah bersih lah gitu ya nifasnya itu. Nah barulah seorang suami dan istri itu bisa membangun atau memulai yang namanya bercocok tanam, tetapi tidak secara langsung ya beb ya. Jadi kalau pertama-tama itu ya you know lah ya, suami harus manjain istri dulu gitu ya, kasih dia sesuatu, entah kado gitu ya,
kado yang dia suka. Misalnya mungkin istri kalian suka coklat, kalian bisa kasih coklat sambil bercerita. Dekatkan diri dulu beb, jangan langsung ke menu utama. Tapi itu ya kadang kalau dia udah gini kagak nahan gitu, pengen cepat-cepat selesai, nggak bisa kayak gitu beb. Jadi harus pendekatan dulu secara fisik ya, jadi dipeluk istrinya ya, dimanja. Pokoknya gimana sih saat kalian malam pertama gitu ya. Jadi buat seperti itu biar so sweet gitu ya. Kan udah lama enggak nganu tuh kan. Jadi anggaplah seperti malam pertama gitu ya. Pasti ada romantiknya kan. Jadi yang harus kalian ketahui beb, wanita tidak semuanya itu siap kalau suaminya itu ngajak untuk bercocok tanam. Nah itu yang harus suami ketahui. Nah makanya diperlukan yang namanya komunikasi ya beb ya. Tadi kan udah aku jelasin kan. Ya kalian tanya lah gitu ya kepada bini kalian, gimana beb gitu ya. Kamu tuh udah siap nggak untuk nganu? Fisik kamu tuh gimana? Udah nggak lelah lagi gitu kan? Apakah udah stabil gitu kan? Kalau istri udah bilang oke, bisa dilanjut. Tetapi kalau istri belum siap gitu, dia ngerasa anunya tuh masih sakit. Karena gini beb, tidak semua wanita di saat dia selesai nifas, anunya itu bisa siap kapan aja untuk ditempur. Makanya suami harus bertanya ya beb ya. Jadi kalau belum siap, ya udah tunggu dulu, jangan dipaksa gitu. Nah lalu mungkin di sisi lain nih istrinya udah siap gitu ya kan ya. Nah barulah suami boleh ngelakuinnya. Tetapi kalian mesti ingat beb, saat kalian melakukannya pertama kali setelah dia habis nifas, lakukanlah yang namanya itu pemanasan lebih lama ya. Jadi biar dibangkitkan dulu hasratnya. Nah terus kalau saat pertama kali itu ya, jangan langsung didorong kenceng, enggak beb. Kayak malam pertama gitu, pelan-pelan masuknya gitu ya, dirasa. Nah terus masuknya sedikit, ditanya bini sakit enggak beb gitu kan ya. Kalau dia bilang sakit, masukin lagi sedikit lagi, ditanyain. Jadi harus begitu beb, nggak bisa langsung bahaya ya kan. Ya namanya juga dia baru habis nifas, terus dia baru mengeluarkan bayi kan. Apalagi kalau misalnya nih V-nya itu dijahit ya, kasihan kan beb ya. Jadi harus pelan-pelan kayak malam pertama. Itu dia saran aku. Nah di saat kalian bercocok tanam nih, coba kalian lakukan posisi yang istri kalian suka. Jadi jangan kalian lakukan posisi yang kalian suka para suami, tetapi yang istri suka. Kenapa begitu? Karena biar istri itu lebih menikmati posisi itu ya. Jadi feel-nya tuh dapat loh. Aturannya fisiknya itu mungkin masih ada lelahnya, anunya masih ada sedikit-sedikit sakit. Nah karena posisi yang dia suka, yang dia favorit, jadi nggak berasa yang kayak gitu beb, yang sakit-sakit tadi. Nah terus aku mau kasih saran nih, kalau kalian itu ngerasa istri kalian itu area V-nya itu kurang cairan, kurang becek, nggak apa-apa dikasih pelumas saja beb. Jadi pelumas itu gunanya biar bini itu nyaman, jadi nggak keset, nggak sakit ya. Jadi pelumas tuh perlulah di stok di kamar kalian satu aja ya beb ya. Itu untuk menyelamatkan kalian juga gitu. Nah jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya,
kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya, dan jangan lupa di like ya beb.